Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis HKBP Bogor, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama. Tuhan memberkati kita semua. Untuk jemaat yang baru hadir pada saat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mulai kebaktian ini dengan mengangkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 11 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti air yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini, yaitu hukum Taurat keempat dan artinya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati,
supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini, tertulis pada Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 11. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 23 Juli 2023. Warta umum yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, pelantikan panitia Pesta Parulopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2023. Pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 di kebaktian pukul 7 setelah selesai warta, gereja kita akan melaksanakan pelantikan panitia Pesta Parulopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2023. Yang ketiga, anak lahir. Pada hari Kamis 31 Juli, kami ulang, pada hari Kamis 13 Juli 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak ketiga, bagi keluarga Bapak Sarip Alfred Simanjuntak, Ibu Yeti Diana Borugultom, alamat Sektor Hermon. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak ketiga, bagi keluarga Bapak Andreas Pranajaya Simangusong, Ibu Yuniar M. Borusianturi, alamat Sektor Horeb. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat, gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak menjadi bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang kelima, wisata rohani Punguan Kor Gemendi. Mulai hari Jumat sampai Minggu 28 sampai 30 Juli 2023, Punguan Kor Gemende akan mengadakan wisata rohani yang dipimpin oleh Pendeta Robinson S. Batubara MTH. Dan pada hari Minggu 30 Juli 2023, Punguan Kor Gemende akan beribadah di HKBP Kedaton Bandar Lampung sekaligus menyanyikan lagu puji-pujian di ibadah tersebut. Mari kita doakan supaya wisata rohani tersebut berjalan dengan baik atas perlindungan Tuhan Yesus. Seksi sekolah minggu, pelepasan remaja 3 pada hari ini Minggu 23 Juli 2023. Gereja akan mengadakan pelepasan remaja 3 sekolah minggu masuk pukul 10 bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Yang berikut seksi remaja. Pada hari Sabtu 29 Juli 2023 mulai pukul 16 WIB, seksi remaja akan mengadakan seminar bertempat di HKBP Bogor. Judul seminar Panensial yang menjadi narasumber Junis Simbolon. Melalui warta ini dimintakan kepada remaja untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh gereja. Yang berikut seksi kesehatan pada hari Minggu 30 Juli 2023 mulai pukul 8 sampai 11 WIB, seksi kesehatan bekerjasama dengan PMI Bank Darah akan mengadakan aksi donor darah bertempat di lantai dasar. Kebaktian penghiburan pada hari Senin 24 Juli 2023 pukul 16 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga Nyonya US Hutagaul Boru Panjaitan, alamat Sektor Betania. Yang berikutnya amplop kantong keempat untuk panitia pembangunan lama. Pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya untuk panitia pembangunan lama, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Warta tambahan, akan menikah Uluan Haryanja dengan Susana Boru Sinaga Sabtu 5 Agustus 2023 di HKBP Duren Sawit. Warta tertulis diwartakan Sabtu 5 Agustus 2023. Kebaktian sektor hari Rabu 26 Juli 2023, Sektor Ebenezer di rumah keluarga H. Manalu Boru Samosir.
Sektor Kapernaum di rumah keluarga KKM Siahaan Boru Sihombing. Sektor Galilea di rumah keluarga Nyonya B Marpaung Boru Siregar. Sektor Nasaret di rumah keluarga B Manurung Boru Siregar. Hari Kamis 27 Juli 2023, Sektor Filipi di rumah keluarga PJM Siagian Boru Sitorus. Sektor Roma di rumah keluarga T Siregar Boru Gultom. Sektor Piniel di rumah keluarga Nyonya Simbolon Boru Hutasoit. Sektor Kana di rumah keluarga A Simbolon Boru Gultom. Yang terakhir keuangan, saldo 14 Juli 2023 Rp329.970. Ruas Mangurupi Ruas Rp75.764.000. Pemasukan minggu ini Rp75.054.400. Pengeluaran minggu ini Rp80.936.024. Saldo 21 Juli 2023 Rp393.512.346. Demikianlah warta jemaat untuk kita di ibadah Minggu jam 7. Tuhan Yesus memberkati. Manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan mengadakan acara pelantikan panitia Pesta Parulupolopon ulang tahun gereja kita sekaligus juga Pesta Gotilon dalam bahasa Batak. Marede mahita tiki marede ujohai matujol waka panitia inti nang terpilih nasing nai jong-jongan no di hudulan na. Marede hita. Amuak kadongan saha porseaon sadarion Minggu 23 Juli 2023 tapatu pado pelantikan panitia Pesta Parulupolopon ulang tahun ke-91 doho Pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2023. Alanita bege majolo surat keputusan na jinahahon ni Sekretaris Huria. Surat keputusan nomor 06/02.6/7/2023 Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogor Resort Bogor yang berkedudukan di Jalan Paledang nomor 15 Bogor menimbang A.
Hasil sermon Parhalado tertanggal 11 Juli 2023. B. Hasil rapat pimpinan gereja dan panitia pesta yang terpilih untuk melengkapi susunan kepanitiaan, memperhatikan perlunya pelaksanaan perayaan Pesta Parolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP tahun Bogor 2023, mengingat pelaksanaan program HKBP Bogor setiap tahunnya yang secara rutin telah dilaksanakan. Memutuskan dan menetapkan: 1. Susunan nama-nama panitia Pesta Parolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor 2023 sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Panitia bertanggung jawab kepada Parhalado melalui uluan huria. 3. Panitia bertugas: A. Mempersiapkan dan melaksanakan Pesta Parolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor 2023. B. Selalu berkoordinasi dengan Parhalado HKBP Bogor di setiap sermon Parhalado. C. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada huria melalui uluan huria dan selanjutnya disampaikan ke Parhalado melalui sermon setelah 2 minggu pelaksanaan pesta. Demikian surat keputusan ini diperbuat. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Bogor tanggal 23 Juli 2023, Pendeta HKBP Resort Bogor, Pendeta Anwar P. Nababan MTH. Susunan Panitia Pesta Parolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor 2023. 1. Penanggung jawab: Pendeta Anwar P. Nababan MTH sebagai uluan Nihuria, Ketua Parartaon, Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, Ketua Dewan Diakonia. 2. Ketua Umum ASM Panjaitan. 3. Ketua Pelaksana Calon Sintua Karajaguguk. 4. Wakil Ketua Pelaksana Sintua BF Hutajulu. 5. Sekretaris Calon Sintua DJ Ambarita. 6. Bendahara Calon Sintua P. Pasaribu. 7. Wakil Bendahara Sintua FI Boru Situmorang. Ke-8. Seksi-seksi. A. Seksi Ibadah Koordinator Pendeta Rebeka S. Hutasoit. Anggota Pendeta S. Simanjuntak, Pendeta RS Batubara. B. Seksi Acara Koordinator Profesor Dr. Sahat Pasaribu. Anggota Nyonya Budiono A. Boru Pardede, Sintua T. Boru Pardede. Seksi Sekolah Minggu, Seksi Musik, Ketua Naposo HKBP, Ketua Remaja HKBP. C. Seksi Dana Koordinator Sintua D. Hutapea. Anggota D. Sihombing Sektor Karmel, B. Manik Sektor Piniel, semua Sintua Sektor. D. Seksi Konsumsi Koordinator Calon Sintua L. Boru Limbong. Anggota Seksi Perempuan. E. Seksi Dekorasi Koordinator Calon Sintua H. Boru Simbolon. Anggota Calon Sintua R. Boru Silangit, Calon Sintua R. Boru Limbong, Naposo HKBP, Remaja HKBP. F. Seksi Perlengkapan Koordinator FP Situngkir. Anggota semua calon Sintua Ama, semua guru sekolah minggu pria SLP Sitanggang, Leon Pardede, Jerry Manulang. G.
Seksi Dokumentasi dan Multimedia, Koordinator Calon Sintua A. Manurung, Anggota Calon Sintua SM Manulang, Tim Multimedia. H. Seksi Publikasi dan Humas, Koordinator Sintua E. Marpaung, Anggota Faireh Sitohang, Naposo HKBP, Remaja HKBP, para pengurus KOR Gereja. I. Seksi Penerima Tamu, Koordinator Nyonya Calon Sintua Pasaribu Borugultom, Ketua Paduan Suara Narwastu, Anggota Paduan Suara Narwastu. J. Seksi Kesehatan, Koordinator Nonya Simanung Kalit R. Boru Lumban Toruan, Anggota Tim Kesehatan Gereja HKBP Bogor. K. Seksi Keamanan Sintua M. Silaen, Parartaon, jemaat yang berprofesi TNI dan Polri. Ditetapkan di Bogor tanggal 23 Juli 2023, Pendeta HKBP Resort Bogor, Pendeta Anwar P. Nababan MTH. Hamu kadongan saha persiaon nunga di BG hamu surat haputusan taringotu panitia pesta parolopolopon ulang tahun ke-91 dohot pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2020 naung di Jahahon Naken. Namanukum ma'aun waeng tuhamu. Naolo dohamu mangula ulaon hapanitiauni gabe hasangapo di debata dohot Yesus Kristus. Jala naolo dohamu ditotopon gabe panitia pesta parolopolopon ulang tahun ke-91 dohot pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2020 sadarion. Atong pinabaki mahamu gabe panitia pesta parolopolopon ulang tahun ke-91 dohot pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2020 marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Yesus Kristus dohot goarni todi porbadia. Amen. Sudah ruas ngalusi. Martang yang mahita. Debata Jehovah di bagasat Yesus Raja Nihuria. Pinuji magwarmu nasay toktong mengihutihu perdalanan ni pagkubasyo di tonga-tonga ni Huriam. Di dahodo ali Tuhan apala di tikyon naong jongjong aka amanami inanami nang songoni aka yanakon nami na poso do remaja nang songoni siyan seksi sekolah minggu na pinatujolo na pinabakit gabi panitia pesta parolopolopon di tonga-tonga ni Huriam nanaing si patupaon nami di taonon. Nunga pabakit kami nasida ali Tuhan alani urasi pargogoi patau jala parbisuhi manasida laho paradehon akka narikot di ulauni boy mardalan marture dohot denggan ditupak asi dohot tolong iroham pasu-pasu manasida Tuhan naksongoni ruas ni Huriam di saplonom sektor namar seraki sai homa toktong na mangalehol las ni roha di nasida di ulaon nanaing si patupaon nami si patupaon ni Huriam ima pesta diakatikin nanaing ro atong hupasata mi manasida holat tu bagas at tangam
di bagasan Kristus Yesus Raja ni Huria, martangia kami Tuho. Amen. Pangidhami ma panitia mengadop turuas di hamo ruas ni Huriata tatangnya ko manasida ka panitia naong terpilih na tapatujolo tadukung ma asabuhi mardalan ulaon pesta parlopulopon ni Huriata sai di pasada Tuhan Depatama hita di bagasadami na sumurung asa mardala dohot denggan sude pagkubasyon di katongan ni Huriata Tuhan tama na mamasu-masu hita. Shalom. Mula mahamu panitia nami. Hudul mahamu na dihudulan na. Marede hita. Sangap di debata ama. Hola sa ayat sangap di debatama, sangap di anak nai, nang dito di perbadia debatana sokali. Haleluya, puji Tuhan, Taudutima acarata pinasa matu paragenda.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis diambil dari Injil Matius pasal 13 yang dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 35. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom, Horas. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Itu pesan yang pertama dari Nats Khotbah kita hari ini. Hal-hal yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Sian name metijo perjolo, baru be asa mengerbang asa belga. Nah, demikianlah amanginang tentang kerajaan surga yang dimulai dengan awal yang amat kecil, tetapi tidak seorang pun yang tahu bagaimana akhirnya. Jadi kalau kita urutkan sebentar, Yesus datang, Yesus menjadi besar, dan umur sekitar 30 dia melayani, dia memanggil muridnya. Yang pertama 12 orang, kemudian setelah itu bertumbuh dan mereka memberitakan Injil yang dimulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Dan kalau kita lagi mengingat ke belakang sejarah kehadiran firman Tuhan, Injil di tanah Batak, itu dimulai datang Nomensen dari Jerman. Bayangkanlah amanginang 2 bulan lebih dia di kapal laut. Karena waktu itu kapal terbang belum ada, WA belum ada, handphone. Jadi dia di situ 2 bulan, bayangkanlah dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anak-anaknya hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dia tiba di Tapanuli. Bukannya dia disambut dengan baik, tetapi penuh dengan ancaman. Banyak ancaman yang diterima oleh Nomensen. Tetapi ada kuasa Tuhan yang menyertai dia. Ada kuasa Tuhan yang bekerja sehingga firman Tuhan itu diterima oleh orang Batak, oleh opung kita, oleh raja-raja
orang Batak pada waktu itu diterima firman Tuhan itu. Mereka dibaptis massal. Nah setelah itu terus bertumbuh. Merantaulah orang Batak. Tibalah mereka di Jakarta. Nah kemudian adalah gereja. Kalau saya tidak salah itu dulu di Kernolong. Nah, dari Kernolong terus bertumbuh. Tambah banyaklah orang Batak. Tibalah ke Bogor. Ya kan? Tibalah ke Bogor ini. Nah setelah makin banyak mereka mendirikan gereja HKBP Bogor. Saya dengar ceritanya dulu HKBP Bogor ini tidak sebesar ini. Dulu kecil. Banyak dulu dari sana katanya mengantar batu ke sini. Mengantar semen dan yang lain-lain. Nah setelah berdiri gereja itu semakin besar. Bertambah banyaklah jemaat HKBP Bogor. Ya kan? Nah sekarang ada 16 sektor. Dan itu yang kita lihat. Itu masih sedikit secara perjalanan kerajaan Allah di dunia ini. Tetapi itu dimulai dari yang kecil. Dari satu orang terus menerima firman itu. Terus bertumbuh. Mengararati terus. Akhirnya firman Tuhan itu, kerajaan Allah itu menyebar sampai ke seluruh dunia. Dan Yesus mengatakan bahwa kerajaannya sama seperti biji sesawi yang tumbuh menjadi sebatang pohon besar. Dan burung-burung bersarang di pohon itu untuk memakan biji-bijinya yang kecil dan hitam. Amanginang, jangan kita bayangkan sesawi itu seperti sayur yang biasa kita makan. Tidak. Menurut yang saya baca buku, bahwa sesawi yang dimaksudkan Yesus itu tidak tumbuh di Indonesia, hanya tumbuh di sana, di Israel. Jadi dia kecil, bijinya kecil, tapi kalau ditanam dia bertumbuh, dia bisa menjadi pohon yang besar. Banyak burung yang bersarang di sana. Kenapa bersarang? Karena bijinya disukai oleh burung. Jadi sangat luar biasa. Sesawi itu, dia dari kecil bisa menjadi berguna bagi yang lain. Nah perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan surga bermula dari yang kecil, tetapi pada akhirnya banyak bangsa akan berkumpul di dalamnya. Itu tadi yang saya ceritakan itu. Orang Batak akhirnya percaya kepada Yesus. Jadi kalau kalian pergi ke salib kasih, ada di situ semacam gambar lah, menunjukkan bagaimana dulu orang Batak itu marhorja. Marhorja, mereka berpesta, sebenarnya berpesta bukan untuk merayakan pesta kutilo seperti yang akan kita laksanakan nanti, tidak. Alai naing maner, menyembelih sinomensen. Orang membuat tadok. Itu kan itu kalian lihat itu kan, kalau yang nunga rata-rata hamu ke salib kasih tahe. Udah ya? Ke salib kasih atau ke Yerusalem? Yang mana ini? Kalau pergi kalian ke Bonapasogit, sempatkanlah kita rute ke salib kasih itu. Dari situ ditunjukkan bagaimana mereka sudah mempersiapkan. Tetapi Tuhan sangat luar biasa. Ada saja jalan yang diberikan Tuhan, sehingga hambanya terluput dari mara bahaya. Menurut cerita yang saya baca, makanya sinomensen tidak jadi disembelih. Sinomensen ini ompong. Dia pakai gigi palsu. Jadi ketika dia ketawa, giginya masih di situ. Sebentar lagi dibuka-buka, dimain-mainkan mungkin. Ketawa dia kepada orang lain, giginya enggak ada. Banyak kan ngisi dong ngingina. Main dang ngisi be. Tokinai sama mekel, si dong nginginai. Giginya kok di situ, di sana kok enggak ada. Mereka takut, sangat luar biasa katanya. Makanya dia tidak jadi dibunuh. Itulah kehebatan Tuhan. Ada saja jalan yang diberikan Tuhan untuk menyelamatkan para hambanya. Karena firman Tuhan itu harus sampai ke ujung bumi. Amin. Termasuklah kepada kita. Jadi kalau kita tidak pergi, ada orang lain yang dipakai oleh Tuhan, mari kita doakan supaya mereka kuat, supaya mereka semangat memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Tetapi bukan hanya itu saja yang mau dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Perumpamaan ini juga sekaligus untuk menguatkan para murid-muridnya. Meskipun
Mereka pada waktu itu masih sedikit, berjumlah 12 orang, begitu kecil. Sementara dunia ini begitu luas. Tetapi mereka harus kuat, dan ada kuasa Yesus yang senantiasa menyertai mereka, sehingga mereka bisa mengubah dunia ini. Jadi Yesus menyemangati murid-muridnya, menyemangati kita. Dalam perumpamaan ini Yesus sedang mengatakan kepada kita, kepada murid-muridnya, tidak boleh ada keputusasaan. Pasti akan berbuah. Pasti akan menghasilkan yang lebih hebat lagi. Masing-masing mereka harus mulai dengan awal yang kecil. Dan dari situ kerajaan Allah akan bertumbuh dan menyebar luas ke seluruh dunia. Jadi kalau kita baca itu kisah para rasul, memang sangat luar biasa. Kuasa Tuhan itu yang bekerja melalui para rasul, melalui bapak-bapak gereja dan yang lain-lainnya. Mereka terus dikuatkan. Memang kalau kecil ya mungkin ada rasa takut kalau jumlahnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan dunia ini yang begitu luas. Bisa saja ada rasa kecut di dalam hatinya. Tetapi datang Yesus, jangan takut. Dan itu dikatakan di Matius 28. Aku akan menyertai engkau sampai akhir dunia ini. Jangan takut. Kita juga Amanginang, mari kita di dalam kehidupan kekristenan kita, supaya kita melihat bagaimana kerajaan Allah itu. Jadi kalau kita dipakai oleh Tuhan, bukan hanya kita saja yang bekerja, ada Tuhan yang punya kuasa memberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, dimanapun Amang Inang berkarya, bekerja, bertugas, dan apapun tugas pelayanan yang diberikan kepada kita, kita yakin ada Tuhan yang menguatkan kita, yang memampukan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu membuahkan hasil. Dimulai selalu kita ingat itu, biji sesawi itu sangat kecil, tetapi dia bertumbuh dengan penuh yakin dan dia menjadi besar. Bukan berarti Amang Inang kalau dia bertumbuh, dia tidak lagi kena matahari, dia tidak lagi kena hujan dan yang lain-lain. Tidak. Tidak pernah matahari mengatakan, ah kasihan dia masih kecil, gak usah laku sinari dia, gak ada itu. Atau hujan mengatakan misalnya, ah dia masih kecil, asiroha, gak usahlah dia kena hujan, katanya enggak. Dia mengalami itu, mengalami cobaan, mengalami angin badai. Demikian juga kita. Sama seperti yang saya katakan tadi, no mention tidak mengalami apa. Banyak yang dia alami. Suatu ketika ada bermaksud jahat mau meracun dia. Pura-pura baik diberikan makanan. Padahal dalam makanan ini sudah ada racun. Tetapi Tuhan membalikkan itu. Ketika makanan itu sudah mau dimakan no mention, tiba-tiba datang anjingnya. Anjingnya inilah yang memakan nasi itu dan mati. Akhirnya si no mention tahu, oh di sini ada racun. Banyak cobaan yang dihadapi, banyak tantangan. Dan kalau kalian baca sejarah perjalanan Injil di tanah Batak, memang ngeri-ngeri sedap. Ada satu penginjil datang dari Tanah Karo mau ke Simalungun, itu bukan jalannya tidak seperti sekarang ini. Masih hutan rimba kiri kanan. Ada ular yang begitu besar. Tetapi itu dulu katanya para misionaris, kalau mereka pergi dari desa ke desa, dia selalu membawa tongkat. Ular yang besar di depannya. Dan disitulah tangannya digerakkan oleh Tuhan. Dipukul ular itu sampai mati. Bayangkan kalianlah. Coba kita seperti itu. Mungkin sudah meramangui kan? Jangankan ular besar. Mungkin ada dari antara kita melihat kecoa juga, kecoa, kan? Udah langsung berteriak dia, ketakutan. Iya kan? Pasti ada itu. Atau mungkin cicak. Ada orang yang takut sama cicak, apalagi sama ular. Jeli memang, ya kan? Jeli. Jangankan ular benaran, di TV aja kita melihat ular, ya kan? Gini ular, kita udah kaget kan? Di TV. Nah ini dulu para misionaris itu begitu beraninya mereka, banyak tantangan, banyak cobaan, banyak hambatan yang mereka alami, tetapi disitulah Tuhan yang bekerja dan kuasanya sangat luar biasa.
Jadi makanya tadi dikatakan nats ini sekaligus menyemangati. Kita juga harus semangat Amanginang. Dan juga panitia kami semangat. Percaya ada Tuhan yang selalu menguatkan untuk mempersiapkan hal-hal yang kita laksanakan nanti di pesta kita ini. Molo dirittero tarokko na iso nabar gugu au, saya holanau, edang arung benasing, begini begono, begini begono, macam-macam ya kan? Macam-macam. Semua punya gilirannya nanti. Kalau kita mau mempersembahkan diri kita, jadi jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu-ragu, karena Tuhan sudah memberikan kepastian kepada kita supaya kita semangat dalam memberitakan firman Tuhan. Tetapi tidak hanya biji sesawi. Yesus juga mengatakan perumpamaan yang lain di ayat 33, yaitu hal kerajaan sorga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ini juga perumpamaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ragi itu adalah sedikit adonan yang tersisa dari pembuatan roti yang sebelumnya yang telah mengalami fermentasi. Dan menurut buku yang saya baca, perumpamaan ini menekankan kuasa yang mentransformasi. Roti yang tidak beragi katanya tidak enak. Dia keras dan orang tidak suka memakannya, roti yang tidak beragi. Tetapi roti yang beragi akan lembut dan enak dimakan. Jadi pemakaian ragi itu akan menyebabkan transformasi di dalam adonan. Itulah perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan Dia hadir untuk mentransformasi kehidupan kita. Yang tadinya kita dikuasai oleh dosa, sekarang kita sudah dimerdekakan. Kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah. Kita sudah dibebaskan, kita sudah merdeka. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Iya itu. Datang Dia mentransformasi sehingga kehidupan kita di dalam kerajaannya seharusnya harus enak dipandang orang. Kita harus memiliki cita rasa. Dimanapun kita berada, oh ini orang Kristen. Tanpa kita katakan, saya ini jemaat HKBP Bogor yang rajin beribadah, yang rajin berdoa, yang rajin membaca firman Tuhan. Tidak harus. Tetapi mari kita tunjukkan melalui sikap. Karena apa? Kita juga dipanggil oleh Tuhan mentransformasi kehidupan tiap-tiap orang sebagai pribadi. Sebab kuasa Kristus dan kuasa kerajaannya yang mentransformasi dalam kehidupan kita dan dunia ini. Itulah yang menjadikan kita menjadi umat kesayangan Allah. Oleh karena itu topik minggu pada hari ini mengajak kita beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana kita beriman? Bagaimana kita bertumbuh? Mari kita seperti Raja Daud, ya, yang selalu menjaga, memelihara kehidupan doanya. Meskipun dalam keadaan terpuruk, dia mampu berdoa kepada Tuhan. Itu tadi yang kita baca di epistel itu dari kitab Mazmur. Dia terpuruk, dia merasa menjadi miskin, dia itu merasa menjadi lemah. Karena apa? Dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Banyak ancaman kiri kanan yang mengancam nyawanya. Tetapi karena kekuatan doa yang dia yakini, dia selalu tetap mengatakan, sendengkanlah telingamu ya Allah. Dia percaya kepada Tuhan. Nah ini juga Manginang, jangan pernah lewatkan kehidupan doa. Supaya kita mampu di dalam keterpurukan pun kita tidak marsak, kita tidak maheu, kita tidak marungut-ungut, kita tidak putus asa. Tetapi kita selalu tetap kuat karena ada Tuhan yang menguatkan kita. Sehingga dengan kekuatan doa itu iman kita bertumbuh di dalam Tuhan terus menerus. Dan ingat, dimulai dari yang kecil. Termasuklah kalau kita memberikan nasihat. Termasuklah kalau kita berdoa. Kalau belum membuahkan hasil, sabarlah. Sadarlah, mungkin seperti biji sesawi itu. Dia butuh waktu. Katanya biji sesawi ini sekarang ditanam, besok berbuah tidak.
Dia butuh waktu, butuh proses. Bahkan bertahun-tahun dia supaya bisa besar. Bertahun-tahun. Dan mungkin itu juga kita. Dulu waktu kita ingat dulu, kita sekolah minggu di kampung kita masing-masing. Ada saja firman Tuhan yang melekat di dalam hati kita. Baru beberapa puluh tahun kemudian baru kita ingat. Dulu guru sekolah mingguku mengatakan ini kepada saya. Sampai sekarang mungkin masih kita ingat ya yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Met awon bain ias rohakon sasada o Yesus dongaku tok tong. Kalian ingatnya itu? Betul dong, ingat tami dan namu jotok tahu. Manang nama dodok kamu naik ngalan-ngalan hari yo. Iya kan? Ada itu lagu. Metawon. Isi nama bote, nang ijo, unak pola mila mo edin dari sekolah minggu di satu ingin namu ate. Justru dimulai dari yang kecil. Met awon bain ias rohakon sasada o Yesus dongaku tok tok. Itu terus menerus ditanamkan, iya kan? Tanpa kita sadari memang iya. Dohita, kita ini kecil, ya kita kecil. Kalau tidak tahu bahasa Batak ya terjemahannya kecil aku ini bikinlah hati bersih. Hanyalah Yesus kawanku selalu. Oh tong. Aku lihat terjemahkan itu nanti. Itulah terjemahan bebasnya ya. Kita kecil. Tapi kita ini di dalam kekecilan kita itu ada kuasa Tuhan. Nah itu memang sangat luar biasa lagu itu. Sampai sekarang itu saya ingat. Ya, karena itu sangat berkesan. Meskipun dulu kita masih kecil ya kan. Holan sekolah ibadah masih berbaris. Di sekolah. Roh guru agama tedehon. Rak marede sudah tawon ban iya sudah dikotilan dong anak tong dibudi kan. Itu jangan ngebut ini ya. Wama dak anak nangi. Tetapi tanpa disadari itu amanginang. Bertumbuh dia terus makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Nah itulah kita. Jadi jangan pernah ya. Jangan pernah berputus asa kalau doamu amanginang seolah-olah belum berbuah. Ingat suatu waktu pasti itu akan berbuah. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Ada ruas dia diunjuk menjadi calon sintua. Datang istrinya, selama ini saya mendoakan supaya dia berubah amang. Tapi saya tidak mau lagi mendoakan dia. Karena kulihat dia tidak baik lagi katanya kan. Ku tidak baik lagi, ku perhatikan baiknya orangnya. Mergaik lagu kan, berlucu-lucu. Emang dia minta cerai, inang? Oh enggak, katanya kan. Jadi apanya? Ingatlah, doamu itu, inilah hasilnya sekarang. Baru tersadar. Inilah hasil doamu. Ya memang kadang-kadang orang tua kan didoakan anaknya, didoakan ininya. Seolah-olah mungkin karena otak kita ini apalagi orang tua ya. Sekarang kita doakan maunya bim salabim dia langsung melaksanakan semua, iya kan? Jangan, sabarlah kita. Tapi terus kita tekun. Itu yang mau diingatkan oleh Tuhan Yesus. Ingat itu biji sesawi. Ingat kata Tuhan Yesus. Ingat itu ragi, tanpa ragi roti tidak enak. Karena memang Yesus mungkin melihat ibunya membuat roti itu, ya, itu di dunia timur pada waktu itu. Tanpa ragi. Tetapi kalau sudah ada ragi, enaklah roti itu mentransformasi. Demikianlah kerajaan Allah. Tanpa kehadiran Yesus kita ini tidak akan memperoleh keselamatan apapun, tetapi dia datang dimulai dari janin, ya kan? Dari Maria. Terus selama 9 bulan dia lahir. Itu yang kita rayakan setiap tanggal 24-25 Desember. Kemudian terus dia magodang bertumbuh. Dibawa dia ke bait Allah, dia mengajari di sana. Jangan kalian pikir setelah Yesus lahir baru besoknya dia melayani. Tidak, ada proses yang harus diadakan. Hidup kita ini juga ada proses. Kita ini tidak bim salabim langsung enak-enak, sekarang tidak ada proses. Jadi mari kita di
di dalam iman yang teguh, di dalam kuat kuasanya. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita. Dan itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita, kehidupan doa kita itu jangan sampai berhenti. Apapun yang terjadi, sama seperti Daud, terus menerus dia berdoa kepada Tuhan, karena dia tahu hanya dengan doalah dia terus menjalin komunikasi kepada Tuhan. Dan begitu juga Amang Inang dari panitia kami yang sudah dilantik tadi, tetap berdoa Amang. Kami percaya dengan kuasa doa, apapun persiapan demi persiapan yang akan kita laksanakan melalui panitia ini pasti akan terlaksana. Dan nanti kita akan bersuka cita. Bukan berarti bahwa meskipun ini bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini, aku juga kaget tadi, semua jas hitam, dasi merah. Wah, ini sangat luar biasa. Bukan berarti tidak ada tantangan, ya kan? Tetapi mau dikatakan, inilah kami, merah tanda berani. Amin. Nah, adalah warna-warni. Datanglah yang putih, ibu-ibu kan melembutkan. Warna putih itu biasanya lembut ya, melembutkan. Jadi memang sangat luar biasa panitia kita ini. Mari kita dukung Amang Inang supaya mereka mempersiapkan segala sesuatu. Kalau ada hal yang kurang, tidak ada yang perfect ya, tidak ada yang sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan itulah kita terus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus berkenan menyempurnakan itu. Mengingatkan, karena kita ini terbatas. Kita ini adalah manusia fana. Kita tidak bisa menyelami ya pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tidak bisa menyelaminya. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, Sino Mensen itu begitu dia sangat luar biasa diselamatkan oleh Tuhan hanya melalui gigi palsu. Jadi kok do HP junak pola mela muna bergigi palsu ake. Saya dong gunani aduan. Saya dong gunani sama seperti si Sino Mensen itu. Jadi kita tidak tahu ya jalan Tuhan itu. Makanya dikatakan di kitab Yesaya, jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku, kata Tuhan. Jadilah rencana Tuhan, jadilah jalan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita selalu tetap bersuka cita untuk bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, firman-Mu mengingatkan kami seperti biji sesawi, seperti ragi, bertumbuh dari yang kecil menjadi besar. Ragi itu Tuhan mentransformasi, membuat kue, roti yang dimasak itu menjadi enak dimakan. Demikian jugalah kerajaan-Mu, dari kecil menjadi besar. Dan Kamu hadir Tuhan, membuat pada kami sukacita, damai sejahtera. Dan kami juga harus memiliki cita rasa kehidupan kekristenan kami dimanapun kami berada. Berkatilah jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Mungkin Tuhan ada pergumulan mereka, mungkin mereka bertanya-tanya karena doanya belum terjawab sampai saat ini. Melalui firman ini Tuhan mereka dikuatkan supaya mereka sabar menunggu, pada waktunya akan berbuah seperti biji sesawi yang sangat kecil, tetapi semakin lama semakin besar, semakin bertumbuh. Demikian juga iman kami, doa-doa kami. Besok dan 1 minggu ke depan, biarlah Tuhan memelihara kehidupan jemaat ini, dimanapun mereka bekerja, beraktivitas, kuliah, sekolah, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Tuhanlah yang hadir, memberi kuasa, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka selalu tetap bersuka cita. Sekaligus juga Tuhan kami berdoa kepada jemaat yang sakit, supaya mereka juga percaya semakin hari penyakitnya sembuh, karena ada kuasa Tuhan yang memberi kesembuhan. Inang Nyonya Sintua Huta Barat, Sintua Bertampu Bolon, Papa S Huta Barat Borusial Lagat, Rania Pardosi, Mungki Halomuan Boru Limbong, Nyonya Sintua Situmorang Boru Panjaitan, Helen Sihombing, Amang Sintua VH Siagian, dan juga inang itu Nyonya Sintua Siagian Boru Pasaribu, Papa Cesi Matupang, Riri Anggar, Dewa Ninggar, Bapak J. Siahan Boru Panggabean, Bapak S. Panjaitan Boru Aruan, Nyonya Batubara Boru Siahan, dan yang lain-lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini.
Tuhan yakinkan mereka setiap hari kesembuhan itu pelan tapi pasti, dari yang kecil pada waktunya akan menikmati kesembuhan, kesehatan yang daripada Tuhan melalui dokter, makanan, obat, perawatan lakukan oleh keluarga dan yang lain-lain. Berkati mereka Tuhan. Dan juga jemaat yang berduka, Tuhan berilah kekuatan penghiburan. Dan bagi keluarga yang saat ini belum mendapatkan anak, yakinkan mereka Tuhan dengan firman-Mu, pada waktunya mereka akan memperoleh itu, karena tidak ada yang mustahil bagimu. Dan juga anak-anak kami Tuhan yang belum mendapatkan jodoh karena sudah usianya sudah cukup, biarlah Tuhan menunjukkan itu kepada mereka. Kami berdoa untuk panitia kami Tuhan yang sudah terpilih, biarlah Tuhan bekerja, menolong, memberi hikmah kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu persiapan mereka dalam pelaksanaan pesta nanti bisa berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bersamamu Bapa, sinari hatiku, lihatku berjalan, pimpin
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.